Terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersama berkumpul, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami menyembah kepada Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami minta Allah Roh Kudus Engkau urapi kami yang anak-anak-Mu yang pagi ini berkumpul bersama. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang berada di gereja Nias ya Tuhan Yesus, dan urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk mengurapi kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita percaya kita dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pada hari Jumat depan tanggal 29 Maret kita akan merayakan Jumat Agung, karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sungguh luar biasa, penuh pengorbanan, penuh kasih yang besar kepada kita, menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita saudara sekalian. Ya itulah saudara sekalian. Jadi pagi hari ini ya, saya akan membawakan tema mengenai Tuhan Yesus menerima penderitaan di Taman Getsemani itu Tuhan ya. Itu Tuhan Yesus mengatakannya dengan kata cawan ya. Penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus katakan dengan cawan ya saudara sekalian. Nah, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan Yesus menerima cawan pahit di Taman Getsemani. Jadi cawan bukan cawan yang indah atau cawan yang manis, tetapi cawan yang pahit saudara sekalian. Dan apa yang membuat Tuhan Yesus dapat menjalankan, atau Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dapat menjalankan ini semua saudara sekalian, karya keselamatan ini, mari kita bahas pagi hari ini sebagian saudara sekalian. Ya, Argo bacakan di Lukas 22 ayat 39 ayat sampai 46. Kemudian Lukas 22 ayat 44 Argo. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa engkau tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Demikian firman Tuhan. Lukas 22 ayat 39 sampai 46 katakan, "Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, 'Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan.'
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Ya, saudara sekalian, hal pertama yang menjadikan Yesus kuat adalah doa, saudara sekalian. Ya, mengapa? Doa menjadikan kita kuat. Doa itu menjadikan kita kuat. Pergumulan di Taman Getsemani adalah suatu pergumulan yang sangat berat yang dialami Tuhan Yesus di sepanjang kehidupannya sebelum disalibkan, di mana Yesus sangat sedang mengalami depresi, ya saudara, yang begitu berat secara manusia. Bahkan sampai 3 kali berdoa yang sama. Doanya adalah, "Sekiranya biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Cawan dalam hal ini, saudara sekalian, berarti pengadilan atau penghukuman atas dosa-dosa manusia. Dan cawan ini harusnya bagian untuk kita manusia berdosa, ditimpakan oleh Bapa di sorga kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah pergumulan Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan, saudara. Jadi bagaimana untuk kita dapat kuat menerima cawan pahit atau penderitaan pada saat pergumulan, yaitu kita berdoa, saudara sekalian. Ya, seperti sampai Tuhan Yesus katakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia sangat ketakutan dan ia makin sungguh-sungguh berdoa. Doa menjadikan kita kuat, saudara. Dalam situasi yang demikian, Yesus tidak menghindar dari kenyataan, namun Yesus menghadapinya dengan doa. Ketika ia berdoa kepada Bapa, maka Bapa mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Dalam perjalanan iman, kita sering sekali misalnya diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, di mana kita pasrah dan banyak yang menyerah. Namun kita belajar dari Tuhan Yesus ketika dihadapkan dengan ketakutan kita, dengan ketakutan Tuhan Yesus, ya, kita harus berdoa, saudara sekalian. Sebab ketika kita berdoa, ada kekuatan yang dari Tuhan. Seperti tadi, Tuhan Yesus mengirimkan malaikat, ya saudara sekalian. Jadi hal pertama untuk kita dapat menerima cawan pahit atau penderitaan, nomor 1, kita doa. Doa menjadikan kita kuat. Ya, untuk kita dapat menerima ya saudara sekalian, ya, cawan pahit atau penderitaan, kita berdoa. Doa menjadikan kita kuat, saudara. Kemudian Argo bacakan Lukas 22 ayat 42, kemudian Yakobus 4 ayat 15. Argo. Lukas 22 ayat 42. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Yakobus 4 ayat 15. "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Lukas 22 ayat 42 katakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Tuhan Yesus katakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Bapa lah yang terjadi, kata Tuhan Yesus begitu, ya. Dan kemudian Yakobus 4 ayat 15 katakan, "Sebenarnya kamu harus berkata,
Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi hal yang kedua, dengan doa kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Bapa. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Bapa. Jadi dengan arti kata, biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak kita. Kata-kata janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Artinya Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapa. Secara manusia, Yesus sangat mengalami kesakitan ya saudara sekalian ya. Dia udah tahu dia akan kesakitan karena disalibkan. Ia pun mengajukan permohonan dengan rendah hati kepada Bapa ya. Dengan doa ini dapat kita pelajari. Sesungguhnya jika kita berdoa dan memohon, artinya kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Bapa, saudara sekalian. Sebagaimana tadi di Yakobus 4 ayat 15 katakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, saudara sekalian. Ya, selalu kita menyerahkan kekuasaan penuh dan keputusan kepada Tuhan. Untuk itu sebagai orang Kristen, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, untuk kita dapat menerima cawan pahit atau penderitaan, kita berdoa. Karena doa tidak memaksakan kehendak kita kepada Bapa. Ya, jadi kita mengikuti kehendak apa yang Allah atau Bapa rencanakan kepada kita. Kemudian Argo bacakan Lukas 22 ayat 46. Lukas 22 ayat 46. Lukas 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Lukas 22 ayat 46 katakan, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini Allah loh yang katakan. Kita harus banyak doa, saudara sekalian ya. Dalam segala sesuatu kita doa, saudara sekalian. Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi hal yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Doa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengulang-ulang hal yang sama. Berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya, doa dapat memagari, memberi kekuatan, membentengi, dapat membuat kita peka terhadap situasi, dan dapat membuat kita tidak gampang menyerah. Terbukti ketika Yesus mengalami pengalaman yang sangat menakutkan itu, ia berdoa dan makin bersungguh-sungguh menjadikan Yesus kuat menghadapi kematian, sehingga ia dimuliakan oleh Bapa yang di sorga. Beda halnya dengan Simon Petrus, Yakobus, Yohanes yang tidak berdoa, malah mereka tidur pada saat itu ya saudara sekalian. Di mana tidak lama kemudian Yesus ditangkap dan mereka pun kocar-kacir saudara. Bahkan sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Berdoa dapat membuat kita dapat membuat perbedaan saat kita menghadapi situasi yang menakutkan. Artinya dengan berdoa kita jadi berani, tetapi kalau tidak berdoa seperti Simon Petrus, Yakobus dan teman-temannya itu ya ketakutan ya sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi dengan berdoa ya kita akan menjadi kuat. Artinya dengan berdoa kita tidak jatuh dalam pencobaan, saudara sekalian. Hal yang ketiga yang untuk kita dapat menerima cawan pahit atau penderitaan, kita berdoa. Doa itu agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, ya saudara sekalian. Kemudian bagaimana cara untuk kita mampu? Ini tadi untuk menerima, saudara sekalian. Tuhan Yesus belum menjalankan cawan pahit tersebut ya, tetapi berusaha menerima ya saudara sekalian. Meskipun Tuhan Yesus berdoa,
seandainya cawan ini berlalu daripadaku. Nah, sekarang kita bahas bagaimana untuk cara kita mampu menghadapi cawan pahit. Ya, Argo bacakan 1 Petrus 2 ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Petrus 2 ayat 20 katakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, orang yang berbuat dosa ya bukan dapat pujian ya. Kalau dapat pukulan kayaknya kalau kita katakan, kalau kita kurang kasih, kita katakan, nah itu akibat dosa dia. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, saya ulangi, 1 Petrus 2 ayat 20 katakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan, karena kamu berbuat dosa, ya. Artinya tidak pantas ya dikatakan disebut pujian karena menderita pukulan karena dia berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi bagaimana cara untuk kita mampu ya, artinya mampu seperti Tuhan Yesus akhirnya akan mampu menjalankan penyaliban itu, saudara sekalian, menghadapi cawan pahit ini. Terima cawan pahit itu sebagai, atau penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah, saudara sekalian. Penderitaan sebagai kasih karunia artinya bahwa oleh penderitaan iman kita didewasakan, kerohanian kita dibawa naik tingkat, ya. Hati kita pun dimurnikan, keyakinan kita diteguhkan. Penderitaan dapat membawa kita lebih mengenal dan mengalami pengalaman bersama Tuhan lebih dalam lagi, sehingga pengenalan kita akan Tuhan menjadi sangat berharga. Ya, kemudian kita ikuti teladan Yesus, saudara sekalian. Kita ikutilah teladan Yesus ini. Di 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya ulangi, 1 Petrus 2 ayat 21 katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ya, kita untuk dapat mampu ya untuk menerima cawan pahit atau penderitaan, kita ikutilah teladan Yesus. Kita harus menyadari saat kita menderita, kita tidak menderita sendirian. Kita bukan orang yang paling malang dalam menghadapi penderitaan, dan kita jangan menghukum diri seolah-olah menjadi orang yang paling menderita. Kita harus ingat bahwa Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita, agar kita bisa mengikuti jejak Yesus, saudara. Semua yang kita alami, Yesus sudah alami. Semua yang kita rasakan, Yesus sudah rasakan. Dan Yesus telah meninggalkan jejak teladan bagi kita. Penderitaan yang telah dialami Yesus Kristus bukan hanya sebagai contoh, tetapi merupakan satu keteladanan. Ini juga bukan hanya sebagai demonstrasi ketahanan yang untuk dikagumi, saudara, melainkan suatu kemenangan yang harus diteladani, yaitu kemenangan Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Kemenangan Yesus ini adalah sebuah jejak teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita, yang harus kita ikuti. Ya, kata teladan ini artinya mengikuti, meniru, dan mencontoh pola atau jejak yang tersedia. Kemenangan Yesus ini adalah sebuah jejak teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita. Ya, kemenangan Tuhan Yesus ini jejak teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita.
untuk dia mampu ya saudara sekalian, dia memberi teladan. Jadi yang kita harus ikuti. Kata teladan artinya mengikuti kan saudara ya, meniru, mencontoh ya jejak yang sudah tersedia. Jadi hal yang ketiga saudara sekalian ya, kita ya itulah, kita ikutilah teladan Tuhan Yesus saudara sekalian. Ikuti teladan Tuhan Yesus dalam untuk mampu menerima, untuk mampu menjalankan saudara sekalian ya cawan pahit itu saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Lukas 22 ayat 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 Argo. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, saya ulangi, 2 Korintus 4 ayat 17 adalah sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi dalam kita untuk mampu menjalankan ya, mampu menerima dan mampu saudara sekalian untuk menjalankan cawan pahit, kita pandang hadiah yang tersedia saudara sekalian, yaitu kehidupan kekal ya saudara sekalian, kemenangan kekal, kemuliaan kekal. Di balik penderitaan yang kita alami ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Manakah yang akan kita pandang? Penderitaan yang sedang terjadikah? Rasa sakit yang dialamikah? Cawan pahit yang sedang kita hadapikah? Atau hadiah yang jauh lebih besar dari segalanya? Karena firman Tuhan katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah itulah, manakah yang akan kita pandang? Penderitaan yang sedang terjadi sekarang kah? Rasa sakit yang dialami kah? Cawan pahit yang kita hadapi ini sekarang? Atau hadiah yang jauh lebih besar dari segalanya yang kita mau pandang? Karena tidak ada keberhasilan tanpa rasa sakit, dan tidak ada mahkota tanpa salib saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, untuk kita dapat menerima cawan pahit saudara sekalian, untuk dapat menerima dulu ya, untuk dapat menerima ya, yaitu kita lihat Tuhan Yesus berdoa ya, Tuhan Yesus berdoa, bahkan berdoanya sampai diulang-ulang ya, sampai 3 kali minta kepada Bapa, andaikan cawan ini dapat berlalu daripadaku, kata Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus berdoa, meskipun akhirnya ya Tuhan Yesus tidak memaksakan ya saudara sekalian. Jadi hal nomor 1 untuk kita dapat menerima cawan pahit atau penderitaan, kita berdoa. Karena nomor 1, doa menjadikan kita kuat. Dan yang kedua, dengan berdoa tidak memaksakan kehendak kita kepada Bapa. Seperti tadi Tuhan Yesus katakan, kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Dan yang ketiga, doa agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus juga katakan berulang-ulang, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dan kemudian untuk kita mampu menghadapi cawan pahit itu, mampu menjalankan dan mampu menghadapi, mampu ya tadi menerima, dan sekarang ini untuk kita mampu menghadapi cawan pahit dan bahkan menjalani atau penderitaan ini. 1, kita terima ini semua sebagai kasih karunia Allah, sebagai anugerah daripada Allah. Ya kita terima saudara sekalian. Dan kedua, kita ikuti teladan Yesus. Teladan Tuhan Yesus mampu menjalankan cawan pahit atau penderitaan tersebut ya, penyaliban tersebut itu penderitaan bagi Yesus ya. Dan kemudian ketiga, kita pandanglah hadiah yang tersedia, yaitu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya saudara sekalian. Nah untuk itulah saudara sekalian, mari kita menjadi anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat bagaimana Allah sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa pengorbanannya dan menyakitkan saudara sekalian ya. Dan itu tidak ada
Ya, Tuhan Yesus katakan tidak ada yang melebihi daripada seseorang yang memberikan nyawanya, ya saudara sekalian, ya kepada untuk kita ini yang menghapus dosa kita. Ya, itulah saudara sekalian, kita lihat bagaimana kasih Allah. Marilah kita jadi anak Tuhan yang tidak menyalahgunakan kasih karunia Allah ini. Jangan jadi orang fasik. Orang fasik adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, saudara sekalian. Jadi ini adalah kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Kita diselamatkan dan jangan disalahgunakan, ya saudara sekalian. Kekristenan atau Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk menghapus dosa kita, menyelamatkan kita. Tapi kita jangan salah gunakan, mentang-mentang kita diselamatkan terus kita ulang-ulang buat dosa. Kita nggak merasa bersalah kalau kita buat salah, saudara sekalian. Nah, untuk itu marilah kita menguasai firman. Ya, itu seperti firman saya minggu lalu, saudara sekalian. Belum tentu orang yang menguasai firman itu ya hidup baik, ya saudara, atau erat dengan Allah gitu, saudara sekalian. Belum tentu juga orang yang melayani juga erat dengan Allah, belum tentu, saudara sekalian. Dan kita melihat bahkan orang yang berdoanya bagus-bagus gitu, belum tentu, ya saudara sekalian, erat dengan Allah, intim dengan Allah, saudara sekalian. Nah, untuk itu kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, Tuhan, kita jadi pelaku atau menuruti perintahku. Tuhan Yesus katakan kita adalah sahabat Yesus, saudara sekalian. Untuk itu juga kita selalu memperingati karya keselamatan Allah kerjakan ini dengan selalu menerima tubuh dan darahnya, saudara sekalian. Makan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan kalau kita makan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita memperingati karya keselamatan itu karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan kemudian juga kita selalu diurapi Roh Kudus, kita memakai minyak urapan, saudara sekalian, ya, untuk proteksi diri kita. Dan kemudian kita juga dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, tutup bungkus darah Yesus. Kemudian minta pasukan malaikat menjagai kita, saudara. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Simon Petrus pernah tanya kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang kami dapatkan, kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku dan dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Janganlah kita sampai hilang, saudara sekalian, hidup kekal kita, saudara sekalian. Ya, sebagaimana dikatakan, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, saudara sekalian. Jadi kita lihatlah teladani Tuhan Yesus, saudara sekalian, menjalani penderitaan dengan luar biasa, tetapi kemuliaan kekal, dan Yesus dimuliakan oleh Bapa, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus juga minta kita berjuang untuk masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Ya, kita berjuang, kita masuk surga, kita berjuang, kita hidup kekal di surga, saudara sekalian, karena setiap manusia akan mengalami itu, cepat atau lambat, satu saat semua akan pulang, ya, kepada Bapa. Nah, itu ada dua tempat, kehidupan kekal atau kematian kekal. Di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara, maka kita akan mengalami kematian kedua atau kematian kekal atau lautan api, ya, miliaran tahun, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini bertobat dan bertobat setiap hari. Bertobat betul-betul dalam pertobatan hidup itu, ya saudara sekalian. Kemudian kita juga belajar untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun kalau boleh, ya saudara sekalian. Kita kadang-kadang nggak sadar, ya saudara sekalian, kita merasa kita nggak salah, kita merasa kita berhak misalnya gitu, ya saudara sekalian. Tapi pelajari dan belajar, ya, selalu bahwa kita tidak tahu apakah yang kita lakukan ini benar atau salah kemudian hari, saudara sekalian. Jadi kita juga tidak tahu masalah apa yang akan masuk ke dalam hidup kita.
dalam hari itu misalnya saudara sekalian. Untuk itu kita bertobat dan belajar dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, dan juga kita keselamatan ini yang Tuhan Yesus kerjakan, yang kita rayakan nanti Jumat Agung, bukanlah untuk kita sendiri. Tuhan Yesus menghendaki, katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu, kepada mereka, dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini, kita memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian, mari nanti hari Jumat kita rayakan Jumat Agung, karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Kita diampuni dosanya, kita sudah diselamatkan. Mari saudara sekalian, kita percaya kita semua hidup memuliakan Tuhan, dan saya percaya juga saudara semua pasti akan memuliakan Tuhan Yesus, ingin memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup saudara. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati.